Ini ya, nggak ada yang salah emas digital atau emas batangan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Dan saya rasa ada juga loh kelebihan emas batangan gitu yang teman-teman juga harus tahu ya. Nah, oke. Coba kita. Nah, oke, ini digital ya. Nah, ini keuntungan membeli emas fisik nyata, Din. Kita udah beli nih. Ini hasil kerja keras gue nih selama bertahun-tahun. Gold. Jadi kan ada kebanggaan tersendiri. Ada fisiknya. Ada fisiknya nyata dan ini adalah aset real di sini. Aset real bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disimpan. Walaupun memang ya memang kita harus invest lagi untuk penyimpanannya. Cuman ya nggak masalah selama itu benar kita lakukan ya go ahead ya. Terus abis itu nih ini cukup menarik nih. Bisa dijual di toko manapun. Ya, kita beli emas Antam. Bukan berarti kita hanya bisa jual di Antam. Kita bisa jual itu ke toko-toko emas yang tersebar di pasar-pasar dan lain sebagainya. Dan menariknya ada potensi cuan lebih besar di toko emas ini kalau kita jual di sana. Ini kalau ngomongin toko emas, saya kebayangnya misalnya di pasar tradisional, itu bisa berarti dijual Bisa. di situ? Oh, dan ada potensi harga buyback-nya dia itu lebih besar dibanding di Antam atau di Pegadaian. Ya, itu yang sangat menarik ya. Kalau kita investasi emas digital, nggak mungkin kita misalnya investasi di platform yang L, terus kita mau jual di platform yang I, nggak mungkin. Apalagi kita mau masuk platform yang P gitu kan, yang ini inisialnya ya huruf depannya ya, karena nggak boleh nyebut nih sini. Ya, kita nggak bisa. Kita hanya bisa jual ya di situ juga dengan harga buyback yang sudah ditentukan. Iya betul. Ya. Dan pastinya ini tersedia banyak ukuran dan desain. Ini menurut saya penting. Kenapa? Karena ya buat yang sudah berumah tangga pasti pengen lah ya ngajarin keuangan ke anaknya gitu, terutama buat investasi. Emas itu sudah hadir dalam bentuk Mickey Mouse atau karakter-karakter yang lucu. Ada yang waktu kemarin yang edisi Gong Si Fa Cai gitu kan lucu-lucu bentuknya. Dari situ kan ada minat lah untuk anak-anak gitu untuk koleksi yang seperti ini, walaupun memang dijualnya 0, sekian gram tapi sudah bisa kita ajarkan lah kebiasaan berinvestasi. Dan bisa jadi souvenir juga ya Mas ya? Iya, itu dia. Ada teman atau rekan atau saudara yang menikah, begitu bentuk souvenirnya adalah dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas. Begitu. Oke. Ini menarik nih keuntungan emas fisik, ada beberapa poin, tapi ini kan untuk instrumen investasi. Kalau melihat emas, mungkin emas fisik dulu kali ya, karena memang kalau kita lihat emas digital ini kan keberadaannya baru 5 tahun terakhir gitu. Kalau emas fisik kan memang udah dari dulu orang pasti berinvestasi. Dari zaman orang tua kita pasti orang tuh sudah familiar dengan investasi emas. Kira-kira bisa digunakan sebagai instrumen pembayaran nggak sih Mas Akbar? Ya kalau pembayaran di sini nggak bisa lah ya kalau tetap pakai uang ini ya, uang yang memang ya uang kertas segala macam gitu, nggak bisa lah kalau untuk pembayaran. Harus kita jual dulu pastinya emasnya di situ. Memang tujuannya kita punya emas, nyimpan emas kan juga untuk investasi gitu ya. Jadi agar nilai uang yang kita miliki ya bisa melawan inflasi gitu, diharapkan seperti itu. Karena kenaikan harga emas itu sendiri kalau kita hitung CAGR kurang lebih sekitar 7,3% per tahun ya. Kalau kita lihat dari kenaikan harga beli di situ. Itu per tahun kalau dihitung selama 10 tahun. Oke, baik. Soalnya kemarin aku sempat lihat berita bahwa ada seorang artis yang melakukan pembayaran beli rumah dengan menggunakan emas. Emasnya dijual dulu sih. Emasnya dijual dulu ya. Cuman memang memang ya kalau misalnya kesepakatan antara pembeli dan penjual, dia mau tuker ini, dia mau langsung pembayaran lewat emas, disetujui kayak gitu kan, akadnya begitu ya monggo aja. Cuman ya kalau menurut saya agak-agak aneh gitu ya. Tetap harus dijual. Harus dijual terlebih dahulu. Oke, Mas Akbar, ini pertanyaan selanjutnya adalah tetap balik lagi. Ini kan kalau emas kita nggak perlu fisik, maksud saya nggak perlu bahas terlalu banyak karena memang bukan sesuatu yang baru begitu. Balik lagi ke yang emas digital. Kira-kira kalau aku merasa bahwa aku pengen mulai nih investasi digital, cuman nggak yakin nih dengan lembaga yang akan aku gunakan begitu. Bagaimana cara aku untuk mempertimbangkan lembaga A, B, C ini adalah lembaga yang tepat untuk aku berinvestasi emas digital? Oke, sebetulnya gini ya, kalau kita investasi emas digital tadi saya sudah jelaskan, ada perusahaan yang jadi pedagang emas fisik digital itu ada semua di Bapepti yang memang dia sudah teregulasi. Jadi kita tinggal masuk ke websitenya dan kita lihat di situ daftarnya apa saja sih. Untuk sampai sekarang tuh baru ada 5 ya, Din ya. Jadi kalau memang di luar dari 5 itu ya udah jangan, jauhi lah gitu ya. Kalau ada yang tiba-tiba ngaku-ngaku tapi kita cross check di sana belum ada, ya sudah tandanya tipu-tipu, simpelnya gitu aja. Yang penting adalah ya itu regulasi dulu karena ini digital. Ada tips and triknya gitu nggak Mas? Ada. Oke.
sorry. Ya, oke. Kalau tips dan triknya sih mungkin lebih ini ya, pastikan pertama tadi saya sudah bilang ya, pedagang itu terdaftar di Bapepti ya. Dan kita beli rutin untuk jangka panjang karena niat investasi emas adalah jangka panjang. Betul. Ini bukan instrumen bukan instrumen pendapatan tetap. Kalau kita beli sukuk, kita beli deposito, kita beli lamsam sekaligus gede, di sana kita bisa dapat cash. Nah, mendingan kita beli rutin jangka panjang ketimbang kita cicil emas. Karena cicil emas kan kita beli ngutang, tandanya akan ada rasa kayak psikologinya beda lah, ya kayak kita belanja di situ. Dan coba kalau misalnya kita investasi emas digital, carilah yang spreadnya rendah karena balik lagi ya semakin rendah spreadnya semakin cepat juga sih untuk balik modalnya ya. Dan pastinya pantau harga beli ya per bulan atau secara rutin. Jadi kita bisa tahu misal 1 bulan ini harga emas mungkin di berapa 1, sekian, besoknya di 1, sekian. Kita coba cari rata-rata terendahnya dan ketika emang sudah mendekati rata-rata terendah kita baru beli. Tujuannya kenapa? Kalau kita beli murah kan nilai emas yang kita miliki akan turun juga gitu rata-rata. Misalnya kayak sama kayak kita beli saham, kita lakukan average down atau reksadana kita beli average down saat harganya turun. Kan pasti kan nilai rata-rata itu akan rendah dan ketika emas itu mengalami kenaikan, cuan kita juga makin besar gitu. Dan pastinya lakukan yang namanya diversifikasi di sini. Emas kalau kita cuma punya emas doang ya pertumbuhan returns kita, portofolio kita akan lambat juga Sobat Cuan. Oke. Ya. Jadi ada baiknya kita combine dengan saham atau kita coba combine dengan instrumen-instrumen lain yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi kita. Oke, tetap ya ilmu dasar berinvestasi tetap harus ada diversifikasi. Ya. Oke, terima kasih Mas. Nah, bagi Sobat Cuan yang baru aja bergabung dengan kami dan belum lihat dialog lengkapnya, tenang aja karena Mas Akbar akan memberikan tips and trik berinvestasi di emas. Silakan Mas Akbar. Oke teman-teman ya, buat Sobat Cuan yang memang baru baru mau mulai investasi dan memang masih bingung mendingan emas batangan atau emas digital ya. Intinya Sobat Cuan harus tahu ya, di antara emas digital dan emas batangan itu nggak akan ada selesainya kalau kita perdebatkan mana yang lebih baik. Ya. Kedua instrumen ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Tapi intinya dua-duanya sama-sama emas ya. Dan jangan lupa juga ya, kalau investasinya emas, tadi sudah saya sebutkan, gunakan untuk tujuan jangka panjang ya. Jangan cuma jangka pendek ya. Mungkin jangka panjang itu bisa dikatakan 5 tahun, 10 tahun, atau lebih dari 10 tahun ya. 20 tahun juga nggak apa-apa ya. Emas digital memang bisa jadi pilihan buat mereka yang lebih suka dengan kepraktisan. Tapi ingat, jangan mudah tergoda sama harga beli yang murah atau spread yang jauh lebih rendah ketimbang emas fisik ya. Pastikan perusahaan emas digital itu mengantongi izin Bapepti, teman-teman ya. Ingat harus mengantongi izin Bapepti. Kenapa? Karena ketika perusahaan itu mengantongi izin Bapepti ya, maka akan ada lembaga clearing yang memastikan seluruh transaksi emas yang dilakukan perusahaan tersebut ke investornya itu benar-benar berjalan dengan semestinya ya. Lembaga clearing bakal memastikan kesesuaian dana yang ada di rekening nasabah itu dan saldonya itu benar-benar sesuai dengan kepemilikan emasnya ya. Begitu juga dengan perpindahannya itu bakal dicatat ya. Dan pastinya clearing juga akan meminta pengelola tempat penyimpanan emas ya atau depository untuk mengubah saldonya tersebut ya. Jadi benar-benar teman-teman investasi dengan modal 1 juta dapatnya berapa gram di situ. Nah sekarang bayangin ya kalau misalnya perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki izin Bapepti ya. Bisa jadi ya penyelesaian transaksi itu sama sekali dilakukan sendiri ya. Dan itu yang saya rasa sangat berbahaya ya. Nah, jangan lupa juga ya, saya ingatkan lagi, sampai saat ini baru ada 5 perusahaan yang memang mengantongi izin dari Bapepti ya. Pastikan kalau kamu berinvestasi emas digital ya, jangan pernah pilih perusahaan yang nggak terdaftar di sana.